Setelah itu kita ini boleh ya dibuka sebentar aja sekitar 5 detik supaya say hi dulu. Oke, oke. Oke, terima kasih Indri. Yang lain mana nih? 5 detik aja supaya bisa say hi. Makasih Bu Guru Uli. Makasih Mas Renat. Mas lagi. Woi Grace, serius amat. Oke, Aci. Sekali 5 detik aja. Oke deh. Terima kasih teman-teman. Kita akan memulai acara Vesper angkatan kita yang kedua yang dibawakan oleh Fakultas Ekonomi angkatan 2007. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan melanjutkan acara kita dengan menyanyikan lagu pembuka dari lagu Sion nomor 340. Kami persilahkan, Gice. Selamat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Hari dijadikannya dan yang disucikannya. Selamat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesenangannya. Besarlah sukacita dalam kerajaan Tuhan. Selamat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Bila tibalah sabat yang mendatangkan berkah, patut kita bersedia nyanyi serta berdoa. Selamat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Minta iman yang kuat untuk sucikan sabar. Selamat hari perhentian yang diberkati Tuhan. Itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Kita satukan hati kita karena para Rosita akan memimpin doa buka. Baik, teman-teman, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat kesempatan yang indah ini, di mana Tuhan telah memberkati masing-masing kami, boleh berkumpul, khususnya teman-teman angkatan kami 2007, alumni UNAI, kami boleh berkumpul di acara Vesper melalui Zoom ini. Tuhan memberkati teman-teman kami yang belum sempat hadir join pada saat malam ini,
memberkati dimanapun mereka berada, berikan kesehatan seperti kami pada saat ini. Kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya, kami serahkan dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Oci. Baiklah, teman-teman, sepanjang hidup kita, khususnya sepanjang minggu ini, juga di sepanjang kita berteman selama hampir 20 tahun, pasti ada banyak sekali cerita, baik yang baik, yang buruk, sukacita, duka cita, tetapi apapun itu pasti semuanya akan menguatkan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan eh, sebuah kesaksian dari kita manggilnya pakai Bang. Nggak tahu kenapa kita sangat hormat ya kepada abang-abang ini. Oke, kita kasih kesempatan ini kepada Bang Robert Sibudrian. Tapi sebelum kita kasih waktunya panggung ini, jika ada teman-teman ada hal-hal yang ingin didoakan, mungkin teringat, baru sempat boleh diketik di kolom chat supaya nanti kita bisa doakan di akhir daripada ibadah kita ini. Baiklah, layar ini kami berikan kepada Bang Robert. Silakan, Bang. Baik, eh, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Ya, sudah kenal semua nggak sama saya? Terkenal loh, pemain Rata-rata suling kenal di nggak? Hah? Unekoral, masa nggak Iya, Nah, terkenal? iya Bang, pemain suling Une Koral loh Bang. Masa nggak Hmm, terkenal Bang? soalnya kalau saya kurang kenal semua ini yang berarti abang yang angkatan kita. sombong, ya. Apalagi apalagi angkatan perawat ya, nggak nggak kenal juga. Kayak ini FKP 07 JFS ini saya kurang kenal juga. Namanya siapa ya? Mesti ini angkatan kita juga ya, angkatan 01 juga. Sorry, Jessica sorry, sorry. Bang, itu Emang Jessica, ya Jessica. gimana lah dulu ya. Iya. Oh, Jessica ya. Gimana lah dulu ya, saking saking sibuknya dulu di dining, jadi gak sempat kita melirik-lirik eh, teman-teman satu angkatan kita. Makanya nggak dapat angkatan 27 kau Jadi ya. ya seperti itulah, Pak Samuel. Lanjut, lanjut, Sudah lanjut. tidak terasa rupanya pas aku dengarkan eh, saudari Elin bilang udah mau 20 tahun. Ih, rupanya udah hampir mau 20 tahun tuh kita berteman ya. Ya makanya sudah berubah banyak wajah-wajah itu yang saya lihat. Kalau kayak saudara Samuel Marbun masih tetap sama mulai dari dulu sampai sekarang, belum berperubahan. Gice juga gitu. Tapi kalau yang perawat saya lihat, aduh, saya nggak mungkin kalau di jalan ketemu saya nggak kenal, dan mereka juga pasti nggak kenal saya juga. Oke, pada malam hari ini apa ya? Kalau masalah kesaksian kehidupan, Gice kemarin bilang, Bang bisa kesaksian enggak? Saya bilang, gimana ya? Kayaknya nggak bisa, saya bilang gitu. Oh enggak, dia bilang, oke, dia pikir sudah oke. Rupanya saya bilang nggak bisa gitu. Rupanya dia dikejar terus sama saudara Gice. Kebetulan juga saya masih baru pulang dari Sulawesi, saudara-saudara. Jadi makanya kemarin saya ragu-ragu. Saya pikir minggu kemarin, saya WA Gice, kita nggak ada Zoom ya malam ini? Bang, minggu depan katanya gitu. Waduh, efek udah mulai tua ya seperti ini. Oke, saudara-saudara, yang mau saya saksikan pada malam hari ini sebagai gimana ya, sebagai motivasi hidup lah. Jadi kalau saya boleh ceritakan latar belakang kehidupan saya, kenapa sampai bisa berkuliah di UNAI, sebenarnya mungkin di teman-teman sekalian kuliah ke UNAI itu adalah hal biasa gitu. Tapi kalau di kami orang-orang kampung ini yang nggak punya apa-apa, kalau mengkuliahkan anaknya ke UNAI itu, aduh, orang-orang di sana mengatakan, tahu nggak kalian, ketika saya mau diberangkatkan kuliah di UNAI, yang mengantar berapa rombongan, saking senangnya, saking bahagianya mereka. Banyak orang yang mengantar saudara-saudara, diantar naik kapal, kemudian
habis itu diantar pakai mobil loh. Sampai kebetulan waktu itu karena nggak ada uang, saya naik bus dari Sumatera ke Jakarta, baru dari Jakarta ke Unai, saking nggak ada. Tapi saking senangnya juga tetangga-tetangga kita, orang tua kita memberangkatkan anaknya kuliah ke Unai. Dan saya juga waktu itu mau kuliah ke Unai itu gimana lah Unai ya. Saya lihat di foto-foto, cuma saya lihat di foto-foto doang kan. Ada buku apa kalau orang-orang buku angkatan ya. Nah, itu dikirim ke kampung, kita lihat, wah, mantap banget ini Unai ini. Udah kayak surga lah gitu. Kita nggak pernah lihat gitu. Nah, pada saat saya tiba di Bandung, di Perompong, kok ini angkotnya gini banget ya? Ini pertama kali saya di Siantar aja angkotnya super eksklusif, ada musiknya, ada video-videonya. Kok di sini angkotnya jelek banget gitu, naik ke atas, naik nanjak terus, mau kemana sini kehidupan ini? Pas di Unai, oh, jadi pas di Unai, first impression pertama, ya biasa aja gitu waktu nyampe di Unai. Nggak seperti yang kita bayangkan dulu, apa namanya, yang di foto-foto itu. Kalau yang di foto-foto itu saudara, aduh, mantap banget gitu. Kita pikir, oh rupanya pas kita lihat ke bawah, oh masih ada rupanya perkampungan gitu. Kita pikir eksklusif sendiri gitu. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kita mulai waktu itu pendaftaran, dan proses pendaftaran juga waktu itu gimana ya, kita harus ngutang dulu supaya bisa daftar saudara-saudara, karena memang saking miskinnya dulu orang tua, Nah, tapi dalam prosesnya, karena saya waktu itu sempat nganggur 3 tahun mau ke Unai. Nah, jadi mungkin saudara-saudara kenapa dipanggil abang, ya karena memang saya lebih duluan lahir mungkin dari angkatan 2007 sebagian ya, kayak gitu. Jadi saya nganggur 3 tahun, baru masuk ke Unai, dan kehidupan di kampung juga nggak pernah sama sekali buka buku. Pas mulai belajar, waduh, otak blank saudara-saudara. Jadi harus di refreshing lagi banyak hal-hal. Jadi kita harus mulai dari awal lagi. Nah, tapi dengan singkatnya waktu, saya tamat dari Unai saudara-saudara dengan IP pas-pasan. Jadi IP pas-pasan. Jadi tidak terlalu luar biasa, dan tidak bisa dikatakan juga apa namanya bodoh lah, masih dapat 3,0 lah ya, tamat dari Unai. Nah gitu. Nah, dalam prosesnya mencari pekerjaan saudara-saudara, nah ini di kampung kalau udah tamat dari Unai dipikir sudah langsung proses dapat pekerjaan sudah langsung mantap dapat gitu. Nah, saya waktu itu nganggur 6 bulan lah baru dapat pekerjaan saudara-saudara, 6 bulan. Jadi untung ada keluarga yang baik, tulang saya yang menyokong dan beri semangat gitu. Saya tinggal di rumahnya. Nah, dalam prosesnya juga seperti itu. Tapi dalam apa namanya, bertambahnya waktu, proses itu berproses lah kehidupan itu seperti itu. Nah, jadi saya punya tanggung jawab saudara-saudara. Saya punya adik dua, dan saya harus tamatkan dulu mereka ini kuliah waktu itu di Unai, dua orang saudara-saudara. Bayangkan aja. Jadi itulah yang dikatakan orang tua. Kalau nanti kalau kamu udah tamat, kamu sudah bisa menyekolahkan adik kamu. Tapi dalam prosesnya puji Tuhan, berkat-berkat itu mengalir. Tuhan memberikan apa namanya, berkat pekerjaan. Tapi walaupun ya gimana ya, dua yang dikuliahkan di Unai lumayan juga waktu itu, lumayan juga. Jadi saya tidak bisa beli apa-apa. Jadi pure mereka sampai tamat, saudara-saudara. Nah, dalam prosesnya juga Tuhan memberikan istri yang baik juga kepada saya. Saya waktu itu bertemu di Unai juga dengan istri saya. Tapi dia tidak tamat dari Unai karena farmasinya waktu itu tutup. Nah, itu farmasinya tutup.
sehingga dia tidak tamat dari UNED. Tapi sebenarnya waktu itu, eh, kalau 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 dikatakan seperti ini, mungkin tapi ketika sekarang, tapi memang nggak ada pacar saya yang lain. Istri saya inilah. Ketika mendaftar waktu itu datang ke UNED tahun 2010, saya lihat di parkiran, saya langsung bilang, ini istri saya, ini akan jadi istri saya. Saudara, ini kan jadi istri saya. Kemudian saya doakan, benar saudara-saudara, dia jadi istri saya. Bernazar kepada Tuhan, kita doakan pasti akan jadi istri kita. Jadi mungkin yang lain dari UNED pacaran sampai gerbang doang, keluar dari UNED banyak yang udah pisah-pisah ya. Saya lihat gitu ya, dari UNED udah kayak lengkap seperti apa, tapi di prosesnya jadi yang lain-lain jadi suaminya gitu. Nah kalau saya langsung bilang kepada Tuhan, ini kan jadi istri saya. Tapi saya hanya siapa yang dinyindir ini? Nggak ada. Jangan gitu, Bes. Oke, jadi dalam prosesnya istri saya kan bukan Advent ya, latar belakangnya. Istri saya ini adalah AKBP. Jadi ini bonusnya. Tapi yang paling utama adalah dia mengenal kebenaran. Saudara-saudara, istri saya ini mereka banyak yang satu angkatan mereka yang farmasi yang dibaptis waktu itu. Dibaptis jadi Advent. Nah, tapi dalam prosesnya yang bertahan sampai sekarang hanya istri saya yang jadi Advent. Lainnya itu teman-temannya semua pada keluar. Jadi itulah kenapa saya katakan saya adalah bonusnya, tapi kebenaran itu adalah yang terutama sudah di istri saya sudah mengenal. Dan juga Tuhan juga berkati kami. Tuhan titipkan 3 anak untuk kami rawat, dan juga kami juga bisa jadi berkat bagi orang. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kita adalah seperti ini. Jadi bahwa pendidikan itu adalah bisa mengubah nasib seseorang, tapi tidak langsung bertentu langsung bisa jadi kaya. Tapi pendidikan itulah bisa berproses. Nah, dalam prosesnya juga ketika saya ke UNAI, orang-orang yang tadinya orang-orang di kampung agak pesimis, maksudnya karena kemampuan tidak ada, tidak akan berani menyekolahkan anaknya di UNAI. Tapi ketika mereka melihat saya dan adik-adik saya sekolahkan ke UNAI, yang bukan Advent juga sudah ada yang mengkuliahkan beberapa di UNAI. Bayangkan saudara-saudara. Karena mereka lihat, Advent itu semua anak-anaknya rata-rata disekolahkan ke sana jadinya. Nah, dan kehidupan itu juga berubah, saudara-saudara. Dan bisa saya katakan kehidupan kami juga berubah dengan pendidikan itu. Jadi itu yang saya sampaikan sering kepada keluarga. Nah, saudara-saudara, saya bilang sama keluarga, sekolahkanlah anak Anda. Nggak usah ragu untuk menyekolahkan. Nggak apa-apa menganggur 2 tahun, 3 tahun. Saya juga prosesnya 3 tahun menganggur. Saya bilang, tunggu. Saya bilang gitu. Jadi teman-teman, apabila mungkin ada saudara-saudara yang yang ingin saudaranya maju, ya bolehlah, pendidikan salah satunya. Jadi pendidikan itu merubah pola pikir, merubah nafsu juga bisa dikatakan. Nah, seandainya mungkin saya waktu itu tidak kuliah ke UNAI atau tidak melanjutkan pendidikan, otomatis adik-adik saya juga nggak bakalan bisa kuliah juga berlanjut gitu. Nah, dan yang lain-lainnya juga nggak bakalan bisa kuliah. Jadi kalau saudara-saudara mempunyai, dan ini saya tekankan terus kepada
saudara-saudara, nggak apa-apa kamu nganggur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang penting kamu punya tujuan. Kamu harus kuliah, harus sekolah. Ketika kamu kuliah atau menimba ilmu, cara berpikirnya akan berbeda. Jadi tidak apa namanya, cara berpikir itu akan berbeda. Contohnya, walaupun contohnya saya akan balik kampung atau seandainya saya nanti contohnya udah malas di kampung di kota ini, cari apa apa namanya, saya akan pulang kampung. Ya nggak apa-apa, pola pikirnya akan berbeda daripada orang-orang yang di kampung seperti itu. Jadi itu yang saya himbau terus kepada keluarga, udah sekolahkan, bukan harus di Unai, dimanapun sekolahkan gitu. Jadi itulah menjadi kesaksian bagi kita. Jadi pendidikan itu merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Terima kasih, Gice. Aku loh Bang, yang MC Bang. Oh iya, terima kasih, Elin. Oke Bang, tapi ada pertanyaan lanjutan Bang. Kira-kira Apa nanti itu? di tengah polemik Unai, Abang masih mau kan melanjutkan anaknya sekolah di Unai? Oh, kalau itu tetap ya. Jadi saya tipenya bukan apa namanya. eh jadi memang ini polemik bagi kalangan kita Advent. Ketika sudah berhasil, rata-rata dia akan memilih anaknya itu di sekolah yang terbaik. Contohnya mulai di TK, SD akan dibawa international school. Kalau saya tipenya bukan seperti itu. Karena memang apa? Apa Oke, sih yang siap. dicari di dunia ini? Nggak ada yang dicari di dunia ini. Oke, siap, siap. Oke, siap. Makasih Bang, makasih Bang Ya, Robert. Semoga juga nanti ke depannya makin banyak kabar baik, diberikan kesehatan dan juga kekayaan. Jangan lupa ya Bang, 2007 didukung loh. Acara ya, kita akan ada reuni 20 tahunan. Kita harus gembor-gemborkan ya sekarang ya. Tolong ya DPA juga seringnya digembor-gemborkan ya. Oke, baiklah saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh saudara kita Arnold Sitorus melalui video. Silakan. I'm weary from the battle you fight me. Does it seem like the storm just won't break? Is there a mountain in front of you? Your tongue will never move, and you wonder, will God make a way? He's not been faithful. Tell me I'm morning, His mercies were new. Tell me how long that He wasn't able to carry you through.
Terima kasih. Itu kayaknya bukan Arnold ya, tapi Arnold dan kawan-kawan angkatan 07-nya. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih untuk lagu pujiannya yang begitu indah, begitu merdu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari kita yang tidak perlu lagi mengenalkan diri ya, karena dari kayaknya angkatan tertua sampai angkatan termuda kenal ini beliau ini. Silakan, saudara kita yang terkasih, Gice Syanipar. Hmm. Oke, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Selamat Em, sahabat. jadi renungan renungannya saya nggak akan panjang-panjang, saya singkat aja. Tapi ayat inti yang mau saya bawakan adalah terdapat dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Mungkin kita yang bisa buka Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Em, Tunggu sebentar ya, agak saya kecilkan dulu ini. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang memperhatikan eh, poster kita kan gambarnya ini ya, apa? Coba ya, saya lupa. Apa posternya? Be there for each other, life sharing. Jadi kayak kadang kesaksian hidup kita itu bukan karena diri kita sendiri gitu ya. Memang kalau kata orang, memang kata orang ya mengandalkan Tuhan gitu. Tapi kan kita kan makhluk sosial gitu. Nggak bisa kita hidup sendiri aja. Jadi kita memang butuh orang lain di dalam kehidupan kita. Contohnya tadi seperti kesaksian Bang Robert, seperti kesaksian Bang Robert, seandainya tadi keluarganya tidak mendukung dia untuk kuliah, mungkin ya Bang Robert masih akan tetap di mana Bang kampung Abang? Di Di Palembung, di Palembung Holbung. Samosir. Ya, betul. Masih tetap di Holbung sekarang gitu kan. Seandainya keluarga Abang tidak mendukung Abang, tidak apa namanya bahagia bersuka cita karena ada yang mau kuliah gitu kan. Seandainya mungkin Abang tidak mendukung adik-adik Abang untuk kuliah, mungkin ya mereka masih ya di sana aja gitu. Mungkin nggak tahu ngapain sekarang gitu. Seperti tadi kan pendidikan itu penting, tapi pendidikan penting kalau tidak ada yang mendorong, ya nggak ada gunanya. Tidak ada yang mendukung ya nggak ada gunanya. Bahkan kalau uang tidak mendukung pun agak sulit juga gitu kan. Nah, kita sebagai sesama angkatan 2007 kan kita ini part of IA Unai gitu yang membernya itu sekitar 10.000 orang gitu. Lebih bahkan udah lebih lah sekarang ya 10.000 itu mungkin di tahun berapa gitu. Tapi sekarang harusnya dari 10.000 ini kita mengecil lagi ke angkatan 2007 yang sebenarnya secara personal kalau dari hitungan BAA itu 200, tapi 200 itu waktu mendaftar masuk. Cuma kan sampai lulus kan persaring ya, sampai akhirnya grup angkatan kita sendiri pun hanya 146. Tapi saya yakin masih ada orang-orang yang belum masuk ke dalam grup ini. Tapi artinya 146 ini sebenarnya sudah termasuk kecil. Saya tahu angkatan adik saya 2011 itu kalau nggak salah kata dia sekitar 400-an sampai 500-an orang membernya. Yang dimana bisa jadi satu grup itu ya dia nggak kenal aja siapa itu. Cuma tahu nama, beda jurusan soalnya aja, jadi nggak saling kenal. Bahkan mungkin satu jurusan pun kayak ekonomi atau perawat, karena saking banyaknya mungkin dia nggak karena beda session jadi nggak hafal semua. Tapi kita yang sudah cuma 146 ini ada di grup, kalau kita nggak bisa saling menasehati, saling membangun gitu kan, eh buat apa ada grup angkatan gitu? Buat apa ada Invincible? Fungsinya Invincible itu ya kita saling mendukung. Kalau ada yang berduka kita kuatkan. Kalau ada yang kesusahan kita bantu. Kalau ada yang eh, butuh nasihat mungkin eh, butuh masukan dalam pekerjaan atau butuh lowongan kerja. Nah, itulah tugas kita saling membantu. Sebelum saya lanjutkan, seperti
di susunan acara yang sudah disusunan acara di form rundown acara yang ada di share di partisipan yang sudah disusun oleh Vekon. Iva sudah senyum. Saya mau kita mendengarkan satu lagu pujian lagi ya. Satu lagu pujian lagi ini akan dibawakan oleh kuartet dari Velaski dan kawan-kawan. Early will I rise and worship you, giving you thanks for all that you do. My sacrifice of praise I offer you, and you bring to me that sweet melody. You were my song, you were my song, you are the reason I sing this song to you. You are my song, you are my song, you are the reason I sing to you. Early will I rise and worship you, giving you thanks for all that you do. My sacrifice of praise I offer you, and you bring to me that sweet melody. You are my song, you are my song, you are the reason I sing this song to you. You are my song, you are my song, you are the reason I sing to you. I will sing a new song unto you, words from the heart, broken apart. There is nothing I would rather do, for you are my joy. To you I am brought. You are my song, you are my song, you are the reason I sing this song to you. You are my song, you are my song, you are the reason I sing to you. You are the reason, you are the reason I sing to only you. Are the reason, you are the reason I sing to you.
kasih banyak untuk Arnold, Stephanie, Jessica, dan Pelaski. Kita sangat senang mendengarkan lagunya. Lagunya begitu merdu dan mengangkat iman dan kerohanian kita. Baiklah, saat ini kita akan masih mendengarkan cerita sharing daripada sahabat kita Ives. Silakan, Pes. Halo, selamat sahabat. Mohon maaf. Selamat sahabat, Pes. Woi, Bang. Selamat sahabat. Lai awak. Udah manggil Lai sekarang Sahabat. ya. Ya, jadi saksian apa ya? Banyak kebaikan Tuhan lah. Eh, mau bersaksi mengenai beberapa waktu yang silam. Jadi, suatu sore, mungkin cerita ini udah pada tahu lah. Untuk teman-teman yang satu WA grup lah sama saya. Cerita yang sederhana, menolong orang dengan sederhana sebenarnya. Dengan keterbatasan, kita bisa menolong orang. Jadi suatu hari, saya lupa hari apa, ketika saya pulang kantor, saya biasa menggunakan transportasi umum ya teman-teman. Saya menggunakan komuter lain. Jadi saat itu, ketika saya berada di simpang hampir mau stasiun karet, saya melihat ada keluarga, ibu, anak, ayah, anaknya 2, cowok cewek. Mereka kebingungan. Mukanya muka-muka turis asing, muka Korea lah, orang Korea. Aku perhatiin dia kan, dia bawa tasnya, kopernya besar sekali. Koper dia besar sekali. Dibawa sama suaminya lah. Mereka sambil buka peta di handphonenya. Saat itu saya sudah curiga sih, kayaknya dia nyasar. Cuma mau menolong, udahlah biarin aja lah. Ntar juga ada lagi yang nolong gitu kan. Padahal sebenarnya dalam hati kecil emang nggak bisa bahasa Inggris sih. Nggak jago bahasa Inggris. Ya udah akhirnya saya jalan lah begitu. Ketemu lagi di stasiun karet. Kebingungan dia. Si turis ini kebingungan di stasiun karet. Kalau teman-teman tahu stasiun karet itu ada lampu merah. Dia mau lurus. Mau ke arah Sangrila. Tiba-tiba dia nggak jadi. Balik lagi dia. Udah mau nyebrang ke lampu merah mau ke arah Sangrila. Nggak jadi. Balik lagi dia ke arah stasiun karet. Nah, habis itu, waktu itu Inggris ada apa? Saya Inggris remedial waktu itu. Nah, habis itu, dia mau masuk ke stasiun karet, tapi yang pintu samping. Kalau teman-teman tahu ada pintu samping tuh sebenarnya bukan stasiun. Itu kayak ke waduk-waduk gitu deh. Terus, dia nanya lah, si orang Korea ini nanya sama ya orang-orang situ. Ya, cuma pada nggak ngerti kan? Pada nggak ngerti. Oh, nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, karena aku kasihan lihat mereka, dia bingung-bingung, ya aku beranikan lah dengan Inggris pas-pasan lah ya. Dengan Inggris pas-pasan, kutegur lah dia. Ada yang bisa saya bantu? Saya sudah lihat Anda dari tadi tuh seperti kebingungan. Anda mau kemana kan? Aku bilang gitu kan. Ya akhirnya dia bilang, oh kok saya mau pulang ke Korea, mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Dia bilang kan, mau ke Bandara Soekarno-Hatta, menurut peta ini saya harus naik kereta bandara. Oh, oke. Just follow me, aku bilang gitu kan. Ikutin gua sini, aku bisa bantu kau. Nah, tapi dia nggak punya ini, dia nggak punya imani. Mau masuk kereta nggak punya imani. Aku cuma punya 3 kartu. Aku punya 3 kartu, 1 sudah aku pakai, tinggal 2 kartuku. Sedangkan dia berempat, 2 masuk, tinggal 2. Yang bikin aku tersentuh adalah dia punya anak perempuan tuh nangis. Anak perempuan Korea dia nangis, dia bilang, "Uncle, please help us." Wah, waktu lihat anak perempuan nangis, wah, apalagi aku kan paling nggak bisa lihat perempuan nangis kan. Anak perempuannya nangis, "Uncle, please help us. Kami harus pulang ke Korea. Penerbangan kami jam 9:30. Bayangin teman-teman, jam 9:30, jam 7 masih di karet. Buset, itu mepet banget. Apalagi kan check-in harus 1 jam sebelumnya, atau 1,5 jam sebelumnya. 9:30 pesawat dia terbang, jam 7 masih di karet.
Sedangkan aku punya 2 kartu. Akhirnya aku apa? Aku bilanglah ke petugas. Petugas, bisa gak gue bayar pakai cash? Kartu gue kurang. Ini ada orang turis mau pulang ke kampungnya. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Oh nggak bisa kan? Akhirnya aku lobby-lobby lah. Intinya singkat cerita, aku bernegosiasi lah sama petugas kereta. Aku bilang, masa, ya pokoknya intinya dikasih lah. Setelah negosiasi sama petugas, dikasih lah 2 orang ini masuk ke stasiun karet tanpa bayar. Setelah itu kita harus menunggu, sebelum stasiun bandara harus menunggu komuter lain. Karena harus transit ke BNI City. Habis karet BNI City. Nunggu KRL-nya, itu kan jam sibuk ya. Waduh, kasihan banget. Itu penuh banget. Udah kayak, terus aku bilang kan ke, sorry, kasih lewat. Ini turis asing mau ngejar kereta lah. Wah, orang-orang pada dapat tuh koper gede kan, koper gede-gede itu orang Korea tuh. Akhirnya masuklah dia ke kereta KRL. Hanya 1 stasiun, turun di BNI City. Di BNI City langsung kita lari. Bayangin tuh ya. Itu koper segede gitu bisa dibawa loh, bisa diangkat 1 orang. Mereka pergilah ke, udah tuh nggak ada lift lagi kan. Ada lift cuma ngantri, akhirnya dia jalan kaki aja ke atas pakai tangga. Kenceng dia. Nyampe lah di BNI City, aku temenin lah mereka beli tiket kereta bandara. Keluarlah mereka kan harus tap out dulu. Aku temenin mereka beli tiket. Singkat cerita, sudah tiket dibeli, mereka naik kereta yang jam 7:30. 7:30 mereka naik kereta ke bandara lah, Soekarno-Hatta, 7:30. Sebelum mereka berpisah, Ibu Korea ini ngomong ke saya, terima kasih atas pertolongannya, boleh aku minta alamat email saudara? Ya aku kasih lah alamat emailku. Nah ini emailku ini. Nah udah selesai itu, besoknya aku cek email, ada email masuk dari Sukwon, orang Korea tadi. Dia menyampaikan terima kasih atas pertolongan saudara. Kalau nggak ada saudara, mungkin kami ketinggalan pesawat. Saat itu pas, puji Tuhan ya, puji Tuhan teman-teman, saat itu mereka pas nyampe bandara, nyampe pesawat, nggak terlambat. Jadi mereka bisa naik itu pesawat, pulang ke Korea dengan selamat. Mereka kabarin melalui email, oke terima kasih saudara Ives, kami sekeluarga sangat senang atas pertolongan Anda, bla 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 bla. Kami boleh sampai di Korea tepat waktu, tidak hangus pesawat, tiket